Selamat malam, puji Tuhan, Bapak Saudara semuanya. Salam, malam hari ini kita boleh kembali berjumpa dalam acara online discipleship. Malam hari ini kita akan melanjutkan materi pelajaran kita, yaitu tentang pikiran Kristus. Ya, kita masih membahas tentang pikiran Kristus. Bapak Saudara, malam hari ini kita akan membahas tentang bagaimana proses menanggalkan ya dan mengenakan pikiran yang baru itu. Nah, ini paling penting nih, ya. Jadi kita tahu bahwa pikiran Kristus ini bisa terjadi dalam kehidupan kita kalau kita boleh menanggalkan dan mau mengenakan pikiran Kristus itu. Jadi menanggalkan pikiran kita sendiri dan mulai mengenakan pikiran Kristus. Jadi dapat disimpulkan begini. Jadi pembaharuan pikiran terjadi dengan cara selalu mendengarkan rema dari Dia sembarang saat, ya, kapan saja, dan mengizinkan pikiran Kristus itu beroperasi, bukan pikiran kita sendiri. Dia nanti yang akan menangani, Dia juga yang akan memecahkan persoalan dengan cara-cara Dia sendiri, ya. Nah, saudara, ini harus menjadi satu hal yang dikerjakan. Banyak orang ingin memiliki pikiran Kristus, tapi tak pernah mengizinkan pikiran Kristus itu beroperasi. Justru sebaliknya, mereka sering ya menggunakan pikirannya sendiri dalam hal menangani atau memecahkan berbagai macam persoalan ya yang dia sedang hadapi. Jadi saudara, malam hari ini mulai melatih diri ya, bagaimana proses untuk memiliki pikiran Kristus ini. Anda harus rela menanggalkan pikiran Anda dan mulai cepat menggunakan atau mengenakan, memakai pikiran Kristus tersebut. Apapun, dalam situasi apapun, kondisi apapun, ya, terlebih ketika Bapak Ibu Saudara sedang mengalami namanya persoalan hidup. Ya, semua orang pasti ya mengalami, pernah, bahkan sering mengalami namanya persoalan dalam hidup ini. Di tengah-tengah dunia, ya, ini kita tahu namanya persoalan itu nggak usah dicari. Itu datang terus dalam kehidupan kita. Hampir setiap hari kita menjumpai namanya masalah ya, namanya persoalan-persoalan hidup tersebut. Tapi saudara, bagaimana cara mengatasi supaya kita bisa keluar dari persoalan itu dan bisa memenangkan, mengalahkan, menyelesaikan setiap persoalan dan masalah yang terjadi dalam kehidupan kita ini. Tapi kebanyakan orang kan selalu ya, kalau punya masalah, kecenderungannya adalah berpikir keras. Ya, kalau ada orang nggak berpikir ketika menghadapi masalah, lalu kita olok-olok mereka, ya. Kamu itu punya masalah, nggak dipikirin. Orang tua kadang-kadang nasihati anaknya seperti itu. Itu masalah, pikirin dong, jalan keluarnya bagaimana. Banyak anjuran, banyak arahan, banyak anak nasihat dari orang-orang di sekitar kita, kira-kira bunyinya itu di daerah itu, sekitar itu. Ya, itu masalah, coba pikirin, cari jalan keluarnya. Nah, lalu mulai berpikir keras bagaimana cara keluar dari persoalan dan masalah tersebut. Ya, nah sekarang Bapak Saudara, itu harus ditinggalkan. Cara seperti itu jangan digunakan lagi. Kalau Bapak Ibu Saudara mau memiliki pikiran Kristus, seberapa besar ya atau ringan masalah Anda, itu bukan sebuah alasan untuk Anda menggunakan atau bergantung memakai pikiran Allah dan mulai berhenti berpikir seperti orang-orang lain. Ya, nah, jangan takut, jangan bimbang. Kita percaya orang yang mengandalkan Tuhan itu tak pernah dipermalukan. Pegang itu dulu. Ya, jadi kalau Anda mulai khawatir, kalau nggak dipikirin bagaimana? Nanti kalau semakin besar bagaimana? Kalau semakin bangkrut bagaimana? Kalau habis semua ludes bagaimana? Nah, kadang-kadang kekhawatiran Anda membuat Anda
berpikir keras ya untuk keluar dari situ. Tapi kita percaya, way out-nya itu di dalam Tuhan. Anda kadang-kadang berkata, Tuhan, Engkaulah gunung batuku, Engkaulah benteng hidupku, Engkaulah kekuatanku. Orang Kristen itu bisa ngomong seperti itu. Tapi ketika menghadapi masalah, siapa yang maju? Dianya sendiri. Bukan bentengnya, bukan perisainya. Bukan Tuhan yang Anda andalkan itu. Karena Anda mulai khawatir. Kalau aku nggak berpikir, dan ini diselesaikan dengan Tuhan, oleh Tuhan, bagaimana kalau sampai nggak berhasil nanti? Nah, saudara, mulai pegang satu ayat tadi, ya, atau statement bagi Anda, bahwa orang-orang yang mengandalkan Tuhan, firman Tuhan bilang apa? Tidak pernah dipermalukan. Nggak percaya? Anda cari contoh dulu. Orang lain, ya, banyak kesaksian-kesaksian, orang-orang yang ditolong oleh Tuhan dengan cara yang ajaib. Di padang gurun pun mereka menemukan mata air. Betul? Yang luar biasa. Cara Tuhan itu luar biasa, melampaui apa yang bisa Anda pikirkan. Itu caranya Tuhan. Jadi kalau Anda merelakan untuk menanggalkan cara berpikir Anda, lalu menggunakan pikiran Allah dalam menyelesaikan masalah Anda, itu bukan sesuatu yang berlebihan. Tapi itu adalah tindakan yang bijaksana, tindakan yang tepat, yang harus mulai dibiasakan di dalam kehidupan kita ini. Ada masalah, jangan berpikir tentang masalah itu. Ada masalah, datang kepada Tuhan. Ikutin tuh lagu itu loh. Bila hati terasa berat, amin. Ku datang Yesus, datang kepada Yesus. Ku tanya Yesus, amin. Apa yang harus ku buat? Lalu dia berfirman, mari datanglah, amin. Lagunya kan begitu. Dinyanyikan dan waktu nyanyi itu rasanya benar-benar rohani banget. Tapi realitanya ketika menghadapi masalah, apa Anda datang pada Tuhan? Enggak ya? Nah, Anda pikir sendiri, nanti kalau udah pikiranmu enggak mampu, udah babak belur, baru datang kepada Tuhan. Itulah yang sering saya lihat. Ada orang-orang datang untuk minta didoain, untuk minta nasihat dan sebagainya, dalam kondisi sudah parah sekali. Sudah hancur, ya, sudah hancur-hancuran gitu. Nah, kenapa dari awal dia nggak mencari Tuhan? Itu selalu saya koreksi dari situ. Kenapa setelah Anda hancur seperti itu baru cari Tuhan? Bukan hal yang salah ketika Anda sedang hancur seperti itu cari Tuhan, nggak salah. Dengar? Tapi ada sesuatu yang lebih baik ya. Sebelum Anda hancur, baru memulai sesuatu atau sedang menghadapi persoalan itu sedang tiba menyerang Anda, kenapa dari awal Anda tidak pernah melibatkan Tuhan di dalam hidup Anda itu? Nah, saudara ya, kalau orang sudah mengalami penyakit parah itu ya, kadang-kadang dokternya kan bingung tuh ya, mesti diapain. Tapi kalau baru gejala, betul ya, itu kan gampang diatasinya, betul? Mengatasi, mencegah lebih baik daripada mengobati, betul? Jadi sebelum Anda babak belur, ketika masalah itu sedang menghantui Anda, datang tok-tok wow kepada Anda seperti itu, Anda mulai, aku punya Tuhan. Aku mau tanya Tuhan tentang masalah ini, apa yang harus saya lakukan? Amin. Nanti dia sendiri yang akan menangani, ya. Dia sendiri yang akan memecahkan persoalan itu dengan cara dia sendiri. Amin. Ya, dengan cara dia sendiri. Di sini dikatakan ya, dia yang menangani, memecahkan persoalan dengan cara-cara dia sendiri. Tuhan punya 1001 macam cara. Amin. Nah, ketika Anda sudah nggak punya jalan keluar, Tuhan masih punya. Ya, masih punya jalan itu. Nah, Tuhan punya segala macam cara untuk menolong dalam kehidupan Anda semuanya. Nah, saudara, ini merupakan yang harus dihindari dalam kehidupan orang percaya, yaitu masalah Anda yang terbesar adalah
kebiasaan untuk mikir sendiri itu, ya. Jadi memikir sendiri masalah itu adalah masalah yang terbesar, lebih besar daripada masalah yang sedang Anda pikirkan, ya. Jadi saya sebagai konselor, ya kadang-kadang melihat orang kadang-kadang ketakutan karena dia merasa masalah itu besar, ya. Tapi saya punya cara pandang yang berbeda nih, kacamata yang berbeda nih. Dia melihat kondisi seperti itu. Sebenarnya yang besar bukan masalahmu. Yang besar adalah masalah dirimu itu loh. Kamu memikirkan sendiri itu masalah. Harusnya Anda serahkan kepada Tuhan. Tuhan nanti yang akan memberitahu kepada Anda bagaimana masalah itu harus diselesaikan dengan caranya Tuhan. Memang Bapak Saudara, kadang-kadang ada bagian Tuhan yang harus dikerjakan dan juga ada bagian Anda yang harus Anda kerjakan. Amin. Apa itu bagian Anda? Banyak orang salah juga nih. Bagian Anda mikir sendiri, ini bagian saya. Yang ini bagian Tuhan mikir gitu. Enggak, semua biar Tuhan yang mikir. Ya, bagian Anda adalah nurut ketika Tuhan menyuruh melakukan apa saja yang Dia ingin Anda lakukan untuk Anda bisa keluar dari persoalan itu. Contoh ya, Musa itu sedang menghadapi masalah. Masalahnya dia pimpin bangsa Israel. Belakang itu tentara Firaun, ya, kiri kanan padang gurung, depannya lautan, ya. Jadi sudah nggak ada jalan keluar lagi ya, seperti itu ya. Lalu Musa berseru kepada Tuhan. Itu kalau Musanya orang Jawa, ya, dia teriaknya gimana? Piye iki? Tuhan, gimana ini? Tolong, ya. Nah, caranya gimana? Tuhan memberikan cara yang di luar nalar, ya. Ketika menghadapi laut itu, apakah Tuhan bilang, ya berenanglah, naik rakitlah, naik kapal lah? Enggak. Tuhan berfirman apa? Musa, apa yang ada di tanganmu? Tongkat, ya. Nah, Tuhan bilang, pukul tuh laut itu. Ketika laut itu dipukul oleh Musa, lautnya terbelah. Dan bangsa Israel itu berjalan di tengah kemustahilan. Mana ada orang bisa berjalan di dalam air seperti itu, sampai ke seberang dengan selamat. Kalau bukan perintah Tuhan, pasti akan tenggelam. Buktinya tentara Firaun, dia ikut masuk ke situ, digulung dengan air itu, mati di situ. Amin. Gak masuk akal. Tapi itu cara Tuhan, betul? Cara Tuhan menolong di luar pemikiran kita. Mana ada air dipukul lalu tersebak seperti gitu? Mana ada? Tapi kalau Tuhan mau, apa yang tidak mungkin, yang tidak bisa Anda pikirkan, Tuhan akan nyatakan di depan Anda. Dan itulah disebut mujizat. Amin. Dalam kehidupan kita. Siapa yang mau mengalami mujizat? Pakai pikiran Allah. Jangan pakai pikiranmu sendiri. Kalau Anda bisa berpikir, lalu Anda bisa keluar dari masalah, itu wajar. Ya, nggak ada yang surprise gitu ya. Tapi kalau Anda sudah nggak bisa mikir, lalu Tuhan memberikan jalan keluar, Anda bersaksi, puji Tuhan saudara, ini namanya mujizat luar biasa. Ya, nah siapa yang pernah mendengar kesaksian seperti itu? Orang yang mengalami mujizat. Di luar nalar, di luar pemikirannya. Amin. Nah, kalau Tuhan bilang, proses ini harus cepat dilakukan. Menanggalkan cara berpikir sendiri, lalu mengenakan pikiran Allah, pikiran Kristus di dalam kehidupan kita. Ayo kita mulai belajar. Ada contoh-contoh di dalam Alkitab. Alkitab itu sengaja ditulis untuk menjadi contoh bagi kita. Kalau Musa mengalami ya cara Tuhan menolong dia, saya percaya Bapak Saudara, kalau Anda berani menggunakan pikiran Kristus, Anda akan mengalami banyak mujizat di dalam kehidupan kita semuanya. Amin. Nah, Saudara, masalah berikutnya. Kalau kita tidak terbiasa menggunakan pikiran Kristus, kita terus menggunakan pikiran kita sendiri,
ya, dalam mengatasi masalah hidup kita, itu juga akan mengakibatkan pikiran Kristus menjadi rudimenter, ya, nah, atau rudimentari, yang tidak berkembang artinya. Kalau Anda mau mengalah dan hanya menangkap pikirannya, maka yang berkembang adalah pikiran Kristus, sedang pikiran Anda akan rudimenter, ya. Pikiran Tuhan Yesus dapat ditangkap karena pikiran adalah sejenis roh, mudah ditransfer dari otak ke otak. Amin. Nah, saudara, dengan kita menggunakan pikiran Kristus setiap hari, nanti pikiran Kristus yang sudah ditaruh di dalam hati Anda itu akan semakin berkembang, betul? Semakin berkembang. Karena pikiran itu roh. Sebenarnya banyak roh-roh, ya, yang terjadi, yang ada di dalam diri manusia itu, yang bisa dikembangkan. Contoh, ya, dulu ada nasihat tuh, kalau ada orang mungkin, ya, nggak cinta dengan seseorang gitu, ya. Nah, terus tapi dijodoh-jodohin atau gimana gitu, ya, dulu gitu. Nah, udahlah, kamu sama dia aja, tapi gitu, udahlah, yang penting jadi dulu. Ya, orang Jawa bilang witing tresno, witing apa no witing tresno jalaran soko glibet kulino. Nanti lama-lama kan juga mencintai dong. Udah, ambil dulu saja. Nanti kan akhirnya lama-lama cinta juga. Nah, saudara, apa sih sebenarnya kok bisa terjadi? Akhirnya jadi, ya, karena cinta itu roh, ya. Ya, roh itu kalau dikembangkan lama-lama jadi seperti itu. Nah, ini contoh saja, ya. Saya tidak bicara witing tresno jalanan soko kulino, itu tidak, ya. Malam hari ini hanya menjadi satu padanan saja, ya. Ternyata pikiran Kristus itu juga roh yang gampang, yang mudah ditransfer dari otak satu ke otak yang lainnya. Dari pikiran Kristus masuk ke dalam pikiran Anda juga, ya. Nah, bagaimana pikiran itu bisa mengembang di dalam hidup Anda? Itu harus digunakan terus, ya. Digunakan dengan setia. Itu namanya kulino tadi itu. Ya, kulino. Terbiasa. Amin. Terbiasa. Paulus itu bilang, kami memiliki pikiran Kristus. Dulu saya sempat berpikir, gimana orang mendeteksi bahwa kelompok yang dipimpin oleh Paulus itu boleh dikatakan memiliki pikiran Kristus. Dari kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan. Ketika menghadapi masalah, Paulus itu menganjurkan kepada murid-muridnya, jangan pikir, cari jalan di dalam Tuhan. Apa yang Tuhan pikirkan tentang masalah itu, itulah yang Anda lakukan. Ya, dan orang-orang lain melihat nih, kenapa kamu nggak pikirin masalah itu? Kenapa engkau justru nanya kepada Tuhan? Emang Tuhan peduli dengan masalahmu seperti itu? Nah, itu hakmu, itu kewajibanmu untuk kamu mikir sendiri seperti itu. Kadang-kadang kita dimarahin orang seperti itu, ya. Nah, tapi kita lihat, coba mulai tampil beda. Dengan Anda tanya Tuhan, menggunakan pikiran Tuhan dalam menyelesaikan masalah kehidupan sehari-hari, nanti orang lain akan membaca. Ini orang beda nih. Pikiran Kristus ada di dalam diri orang itu. Amin. Efesus 4 ayat 21 sampai ayat yang ke-24. Yuk kita baca sama-sama. Karena kamu telah mendengar dia dan menerima pengajaran di dalam dia, menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus, yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang memenuhi kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah, ya, di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Ya, saudara, di sini menanggalkan yang lama, ya, lalu menggunakan yang baru menurut kehendak Allah itu terjadi sebuah pembaruan. Ya, tadi dikatakan ayat 23 ini, nah, supaya kamu dibaharui di dalam pikiranmu. Jadi, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu.
seolah-olah ini ada dua ya. Yang dibarui adalah roh dan pikiran. Tapi dalam bahasa Inggrisnya dikatakan and be renewed in the spirit of your mind. Ya, jadi ini bukan roh dan pikiran, tapi spirit of your mind. Roh pikiran. Artinya pikiran itu roh, ya. Jadi boleh dikatakan ya 23 ini supaya kamu dibaharui di dalam roh pikiran itu, ya. Nah, jadi dikembangkan ada di sini, ada pembaruan roh pikiran itu. Pikiran itu roh dan ada pembaruan yang mengembang di dalam kehidupan Anda. Diperbaharui menjadi pikiran Kristus itu. Amin. Nah, saudara, dari tadi kenapa kita membanding-bandingkan antara pikiran manusia dan pikiran Allah. Nah, kita harus tahu ya, untungnya apa, ruginya apa, kalau kita menanggalkan yang lama, pikiran kita sendiri, dan boleh mengenakan pikiran Kristus yang baru itu. Nah, saudara, tentang pikiran manusia dan pikiran Allah ya, pikiran baik manusia, yang paling murni sekalipun untuk dia, tidak pernah akan berkenan di hatinya. Karena asalnya dari kedagingan manusia. Pikiran manusia adalah kedagingan. Hanya pikiran dia yang benar. Karena itu, sudah saja berhenti membuat gagasan dan interpretasi. Ya, nah, saudara. Jadi kadang-kadang orang itu berpikir, pikiran manusia itu tujuannya, kalau Anda coba selidiki, ya, nanti Anda akan melihat tujuan daripada orang berpikir itu adalah demi kebaikan. Kalau dia orang baik ya. Tapi kalau dia orang jahat, nah tujuan dia berpikir untuk kejahatan. Ya. Nah, selalu berpikir untuk kebaikan. Kebaikan yang menurut daging Anda itu loh. Karena pikiran manusia itu sumbernya dari daging. Yang dipandang baik oleh si daging itu adalah hal-hal yang membuat daging itu enak. Kadang-kadang begitu. Kalau nggak enak, dagingnya emoh. Dagingnya nggak mau. Tapi kadang-kadang, saudara, kalau Anda nanti compare ya, bandingkan dengan pikiran Kristus, nanti Anda akan kaget. Pikiran Kristus itu bukan sekedar membawa Anda kepada sebuah kebaikan. Tapi pikiran Kristus itu selalu membawa Anda kepada sebuah kebenaran. Apa yang baik belum tentu benar. Apa yang baik belum tentu benar. Tapi apa yang benar belum tentu Anda rasakan baik dalam tanda kutip atas dasar apa yang dirasakan oleh dagingmu. Ya, kadang seperti itu. Camkan Bapak dulu ya. Jadi pikiran manusia itu tujuannya adalah menuju kebaikan. Baik yang dirasakan oleh dagingnya. Tapi pikiran Kristus itu adalah pikiran kebenaran. Yang kadang-kadang ya itu tidak dirasakan baik oleh dagingmu itu. Tapi itu adalah sebuah kebenarannya. Tuhan mau bawa kita kepada seluruh kebenaran. Bukan sekedar hal-hal yang baik tok, saudara. Kenapa? Karena tujuan Allah adalah supaya kita hidup dalam kesempurnaan. Ada perubahan di dalam kehidupan kita. Tapi daging itu maunya nyaman, maunya enak saja. Pokoknya semua baik-baik saja. Amin. Ya, Tuhan nggak puas dengan kondisi Anda baik-baik saja. Tapi dia mau membawa Anda. Ada orang sudah dalam keadaan aman, nyaman, dan sebagainya. Tuhan kadang-kadang goncangkan. Kenapa? Orang itu sudah terlalu nyaman tinggal di situ, nggak mau pindah. Padahal Tuhan mau naik level dalam kehidupan kita ini. Pikiran Kristus akan membawa kita dari kesempurnaan kepada kesempurnaan. Terus ditingkatkan lebih lagi. Bapak saudara, ya, ini merupakan hal yang harus kita garap benar-benar dan kita camkan dalam kehidupan kita baik-baik ya. Nah, saudara, lanjut dulu ya pembahasannya. Berhentilah mempersembahkan pikiran-pikiranmu kepada dia. Sedikit pun tak berharga baginya.
Minta Roh Kudus membongkar buah pikiranmu, bahkan cara-cara berpikirmu atau pattern of thinking, ya, keluar sampai habis. Mintalah agar pikiran Kristus yang mengalir di dalam dan memenuhi otak Anda, ya. Nah, saudara, jadi berhenti mempersembahkan pikiran-pikiran kita sendiri kepada Dia, ya. Jadi ide gagasan kita itu pun jangan dipersembahkan kepada Tuhan. Kita hanya mengadopsi apa yang Tuhan mau pikirkan dalam kehidupan kita. Yuk kita lihat beberapa ayat. Matius 16 ayat 23. Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, "Enyahlah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku. Sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Saudara, kita belajar dari kisahnya Petrus ini. Apa sih sebenarnya dikatakan oleh Petrus? Sampai Tuhan Yesus itu akhirnya menegur Petrus. Apa yang dikatakan oleh Petrus? Ketika Tuhan Yesus itu bilang begini. Dia memberitahu kepada murid-muridnya, sebentar lagi kalian semua akan goncang. Karena anak manusia akan diserahkan dan mati. Lalu dikuburkan dan bangkit pada hari ketiga itu. Petrus mendengar gurunya mau dibunuh, mau mati, dianiaya gitu, dia nggak rela. Jiwa patriotismenya itu langsung langsung muncul, bereaksi. Gitu. Gak bisa, jangan mati, gitu. Gak boleh kamu mati, gak boleh ada yang menyentuh kamu. Gitu. Nah, aku mau bela, aku punya pedang, aku akan lindungi. Ya, kira-kira bunyinya beginilah. Ya, nah, saudara, kalau Anda punya murid atau tim, anggota tim, Anda sedang keadaan terancam seperti itu, lalu salah satu anggota tim Anda itu, atau murid Anda itu tahu-tahu ngomong seperti Petrus tadi itu, mau membela Anda, mau berkorban buat Anda, mau melindungi Anda pandang baik nggak? Idenya baik nggak? Idenya baik nggak? Ya, Anda pasti bilang, nah, baik, gitu loh. Terima kasih ya, kamu rela mau berkorban buat aku, gitu ya. Tapi yang aneh, di sini Tuhan Yesus malah bilang kepada Petrus, ya, Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, "Enyah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku. Sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan oleh Allah, melainkan yang dipikirkan oleh manusia." Di sini Tuhan Yesus bilang, yang kamu pikirkan itu dasarnya pemikiran manusia. Beda dengan apa yang dipikirkan oleh Allah. Ya, kasusnya sama bukan? Yesus mau ditangkap. Tapi pikiran manusia diwakili oleh Petrus tadi, dia nggak rela kalau Yesus mati. Jangan mati. Yesus bilang, kamu batu sandungan, artinya apa? Penghalang. Pikiran Petrus itu menghalangi kehendak dan rencana Allah yang harus dikerjakan, yang harus dilakukan oleh Tuhan Yesus, bukan? Kalau Yesus sampai nggak mati, apa yang terjadi? Kita cilaka, bukan? Kita nggak akan selamat. Yesus itu memang datang, lahir untuk mati bagi kita, bukan? Supaya darahnya tercurah, sehingga ada jaminan bagi setiap orang yang percaya. Oleh darah Yesus itu, semua makhluk sekarang beroleh jalan pendamaian kepada Bapa. Kalau Yesusnya nggak mati, nggak ada darah yang tercurah, semua akan binasa, bukan? Misi Bapa akan gagal. Yohanes 3:16 itu nggak akan terrealisasi. Karena begitu besar kasih Bapa akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Itu nggak akan terjadi. Nggak heran
Makanya Tuhan Yesus bilang kepada Petrus, "Enyah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku. Sebab yang engkau pikirkan bukan apa yang dipikirkan oleh Allah." Itu pikiran manusia. Pikiran Allah, memang Yesus harus mati. Betul nggak? Yesus bilang, saatnya sudah tiba. Ada skenario yang Bapak sudah buat Yesus itu. Dan Bapaknya sudah kasih warning, sudah kasih peringatan. Ya, nah, sebentar lagi kamu akan dieksekusi. Bentar lagi kamu akan ditangkap. Berita itu disampaikan kepada murid-muridnya. Apa yang Bapak pikirkan, apa yang Bapak rancangkan, disampaikan kepada muridnya. Mentok, nggak sama. Muridnya bilang, jangan mati. Padahal Bapak bilang, kamu harus mati. Supaya darahmu menyelamatkan, menebus, dan menjadi jalan damai bagi segala makhluk nanti. Makanya Yesus bilang, Petrus, kamu batu sandungan. Apa yang bisa kita tangkap dari kisah ini? Betapa banyaknya peristiwa yang pernah terjadi di dalam kehidupan kita, di mana buah pikiran kita menjadi batu sandungan bagi rencana Allah yang sedang dikerjakan di dalam kehidupan Anda. Untung saja Anda nggak ketemu dengan Tuhan Yesus kayak di depan Petrus itu. Lalu Yesus bilang apa? Nyah iblis. Nggak begitu ya. Itu benar-benar terlek gitu ya. Bayang itu, nyah iblis dari hadapanku. Ya, apa yang kau pikirkan bukan pikiran Allah. Benar ya? Tidak seperti apa yang dipikirkan oleh Allah, tapi yang dipikirkan oleh manusia itu. Kamu batu sandungan. Allah punya rencana yang indah di dalam kehidupan kita. Amin. Rencananya mulia di dalam kehidupan kita. Dia punya progres, punya proyek dalam kehidupan kita ini. Untuk membuat kita menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Itu targetnya. Amin. Tapi setiap rencana Allah itu mau terjadi dalam kehidupan Anda. Pikiranmu selalu menjadi batu sandungan untuk kehendak Allah boleh terjadi dan Anda alami di dalam hidup Anda. Ya, ngerti maksud saya ya? Kenapa kadang-kadang Tuhan bilang, berhenti berpikir, ikutin apa yang aku anjurkan, adopsi pikiranku. Karena pikiranmu adalah pikiran manusia yang bersifat daging itu. Alami pembaruan pikiran itu dalam hidupmu itu. Jangan sampai nanti Roh Kudus menegur Anda seperti Tuhan Yesus menegur Petrus itu. Sampai kapan kau maju? Kalau engkau selalu berpikir sendiri seperti itu, pikiranmu tak pernah cocok dengan pikirannya Allah. Amin. Jalanku bukan jalanmu, rancanganku bukan rancanganmu. Pikiranku bukan pikiranmu. Amin. Sejauh timur dengan barat, itulah pikiranku dengan pikiranmu, kata Tuhan. Barat dan timur itu nggak pernah nyambung, nggak pernah ketemu. Arahnya beda, betul? Semakin Anda berpikir sendiri, semakin Anda menjauh dari rencana Allah dalam hidup Anda. Pikiranmu ke timur, rencana Allah ke barat. Nggak nyambung. Amin. Ketika Anda mulai berhenti berpikir, kadang-kadang Tuhan menghentikan kita dengan adanya brokenness dalam kehidupan kita ya. Tuhan izinkan mentok sampai Anda nggak bisa berpikir. Nah, Allah take over. Anda mulai berjalan dalam pikirannya, diseret kembali dalam kehendak Allah, gitu ya. Tapi baru jalan setengah atau seperempat begitu, balik lagi pakai jalannya sendiri, sehingga nggak pernah jadi. Ya, mulai belajar dari kisahnya Petrus ini. Amos pasal 4 ayat 13. Amos 4:13. Perhatikan di sini. Sebab sesungguhnya Dia, ini Allah ya,
yang membentuk gunung-gunung dan menciptakan angin, yang memberitahukan kepada manusia apa yang dipikirkannya, yang membuat fajar dan kegelapan, dan yang terjejak di atas bukit-bukit bumi, Tuhan Allah semesta alam, itulah namanya. Amin. Nah, sekali lagi nih, lihat, ini sangat-sangat luar biasa. Ketika tadi saya membaca ayat ini, itu roh saya melonjak, ya. Saya mulai excited gitu. Sebab sesungguhnya Dia yang membentuk gunung-gunung dan menciptakan angin, yang memberitahukan kepada manusia apa yang dipikirkannya. Jadi Tuhan itu memang bermaksud, Tuhan itu memang mau memberitahukan kepada manusia, Anda dan saya ini, apa yang dipikirkannya. Amin. Nanti baca ulang ayat ini, pelototin, Anda renungkan. Nanti rohmu akan melompat. Tuhan, ternyata firman ini menyadarkan aku hari ini. Memang niatmu adalah memberitahukan kepadaku apa yang engkau pikirkan. Allah itu sangat mengasihimu. Setiap kehidupanmu itu tak pernah lepas dari pemandangan Allah. Amin. Dia tahu ketika Anda sedang bersuka cita, dia tahu ketika Anda sedang menderita juga. Ketika Anda sedang mengalami masalah, dia tahu enggak? Dia tahu. Ketika Anda sedang mengalami pergumulan, dia tahu enggak? Dia tahu. Ketika engkau sedang bergumul dengan penyakitmu, dia tahu enggak? Dia tahu. Amin. Enggak usah Anda sodor-sodorin, oh Tuhan, lihatlah betapa banyaknya penyakitku itu. Enggak usah. Mata Tuhan itu melihat, menjelajah ke seluruh bumi untuk melimpahkan kekuatannya kepada orang-orang yang bersungguh-sungguh hati kepadanya. Ketika dia melihat ada orang yang berpaut, dia mengandalkan Tuhan, berharap kepada Tuhan, lalu Tuhan mulai berfirman. Dia akan memberitahu kepada Anda apa yang dipikirkannya. Ketika dia melihat Anda sakit, kira-kira apa yang dipikirkannya? Halo? Ketika dia melihat Anda sedang sakit, apa yang Tuhan pikirkan? Dia mau sembuhin Anda ya? Dia mau sembuhkan Anda ya? Nah, dia mau sembuhkan Anda. Dia nggak mau Anda menderita terus dengan penyakitmu itu. Tangkap, dengar, apa yang dia firmankan, apa yang dia beritahukan, dan apa yang dia beritahukan itu, itulah yang ada di dalam pikirannya. Amin. Rencananya, tujuannya, kehendaknya, yang akhirnya nanti akan terjadi di dalam kehidupan Anda. Amin. Bergumul, ya, bergumul sendiri, salahmu sendiri. Gumul kok sendiri. Ya. Ketika engkau mengalami persoalan, jangan bergumul sendiri. Bergumul dengan Allah. Jangan bergumul dengan masalah. Ingat, banyak orang bergumul dengan masalah. Bergumul dengan Tuhan. Ingat Yakub. Ketika dia gentar, hatinya ketakutan, harus ketemu dengan kokonya, Esau. Karena diajak reunian, nggak taunya kokonya itu aneh. Nggak bawa keluarga, bawa tentara, saudara. Dengan pedang yang sudah terhunus, perlengkapan senjata yang canggih. Wah, melihat kondisi seperti itu, Yakub bilang, ini bukan reuni nih. Ini perang nih. Dalam keadaan seperti itu, Daud berpikir ya bahwa Esau belum bisa memaafkan dia, bukan? Tujuan reuni adalah saling mengampuni satu dengan yang lain lagi, melupakan masalah yang lampau itu, menjadi keluarga kembali.
Lah sini bawa keluarganya, di sana bawa tentara. Waktu dia ketakutan seperti itu, apa yang dilakukan oleh Yakub? Di tepi di sungai Yabok itu, ya, atau di Peniel itu, Yakub bergumul dengan Allah. Bukan bergumul dengan masalah, bergumul dengan Allah. Ya, semalam-malaman bergumul dengan Allah. Nah, ketika matahari sudah mulai muncul, fajar menyisir itu ya, nah itu malaikat atau Allah itu mau pergi. si Yakub bilang ini, nggak boleh pergi sebelum kau memberkati aku. Ya, apa yang harus aku lakukan? Ya, Allah melakukan restorasi kepada Daud, kepada Yakub itu. Ya, dia bilang, namamu siapa? Yakub. Sekarang kamu bukan Yakub, kamu adalah Israel. Diberi identitas baru. Kamu bukan Yakub, kamu bukan manusia, tapi kamu adalah anak Allah. Anak Allah berpikir seperti Allah. Manusia berpikir Allah manusia. Setelah dia disebut sebagai Israel, dia punya cara pandang yang berbeda. Ketakutan itu lenyap sama sekali. Dia berani menghadapi Esau. Ada wibawa ilahi yang luar biasa yang menyertai Yakub itu. Sehingga membuat luluh hati Esau itu. Yang tadinya tentara sudah siap itu, mau berperang bunuh keluarga Yakub itu. Esau bilang, dah pulang kamu. Aku nggak butuh tentara. Hah? Nggak jadi perang? Enggak. Kenapa? Aku mau reuni sekarang. Terjadi satu ya yang luar biasa. Itu cara Tuhan. Tuh. Kenapa? Disitulah ketika Yakub itu mulai mengadopsi pikiran Tuhan. Pikiran Tuhan akan membawa solusi dalam kehidupannya. Jangan lama-lama bergumul dengan masalahmu. Ya, ketika Anda bergumul dengan masalahmu, otakmu berputar. Bagaimana keluar atau memenangkan dengan masalah itu, terhadap masalah itu. Tapi kalau Anda bergumul dengan Tuhan, cuma satu. Tuhan, bagaimana Engkau menolong saya? Bagaimana Engkau menolong saya? Nah, nanti akan Anda melihat pertolongan Tuhan itu. Sampai nanti Anda akan bernyanyi memuji Tuhan. Pertolonganku begitu ajaib. Ya, ajaib Tuhan. Perbuatanmu, dahsyat Tuhan kuasamu dalam kehidupanku. Mau nggak ngalami terobosan-terobosan seperti ini? Ya, coba mulai lakukan. Nanti saya mau dengar kesaksian-kesaksian yang akan muncul. Pak, benar Pak ya. Bertahun-tahun Pak, saya bergumul dengan masalah. Cerita ke sana ke sini, minta dukungan doa Pak. Tapi tetap dalam kondisi bergumul sendiri dengan masalah itu. Stop bergumul dengan masalahmu. Sekarang bergumul dengan Tuhanmu. Bergumul dengan Tuhanmu untuk mengetahui apa yang dipikirkan oleh Tuhanmu itu. Tentang engkau. Sampai dia nanti memberitahukan apa yang dipikirkannya di dalam hidup kita ini. Amin. Jadi sekali lagi kita baca ayat ini ya. Sebab sesungguhnya dia yang membentuk gunung-gunung dan menciptakan angin. Yang memberitahukan kepada manusia apa dipikirkannya, yang membuat fajar dan kegelapan dan berjejak di atas bukit-bukit bumi. Tuhan Allah semesta alam namanya. Amin. Ya. Nah, itu Tuhan Allah namanya. Roma 8 ayat yang ke-8. Baca. Mereka yang hidup dalam daging tidak pernah mungkin berkenan kepada Allah. Jadi keinginan daging itu nggak pernah berkenan kepada Allah. Ya. Jadi pikiran daging itu nggak pernah berkenan pada Allah. Walaupun itu sesuatu
yang Anda pandang baik untuk kemuliaan Tuhan juga. Nah, saudara, orang yang berpikir sendiri itu sebenarnya sedang membuat benteng di dalam dirinya. Pikiranmu itu seumpama benteng. Semakin orang itu pinter, biasanya semakin sombong, semakin arogan. Nah, benteng yang dibangun itu sering disebut sebagai benteng keangkuhan. Anda tahu kata angkuh itu apa sih? Angkuh itu apa? Angkuh itu apa? Ya, kalau bahasa Koreanya petita petiti. Nah, itu apa itu? Angkuh. You know? Adigang, adigung, adiguno. You know? Nah, angkuh, you know? Nyombong, nggak butuh orang lain, merasa dirinya hebat. Orang semakin pintar semakin begitu ya. Saya menemukan banyak orang, karena saya sering pelayanan ke kantor-kantor, ya. Nah, di perusahaan-perusahaan besar juga saya sering. Nah, satu kali saya pelayanan di sebuah perusahaan besar. Lalu selesai ibadah itu, saya diminta untuk ketemu dengan direkturnya. Ya, kebetulan direktur nggak ikut karena lagi ada meeting. Nah, terus Pak punya waktu nggak? Pak Direktur pengen ngobrol. Ya, akhirnya saya pergi. Lalu saya bilang, oke, ya. Nggak taunya direktur itu juga orang rohani sih sebenarnya. Dia terlibat juga dalam komunitas full gospel dan sebagainya di chapter Tomang sana. Nah, lalu setelah ngobrol-ngobrol gitu, ya, terus dia mulai ya bilang gini, Pak, ya, saya tuh bingung, ya. Kenapa Pak mesti bingung? Ya, saya itu dibilang orang rohani, ya saya rohani Pak. Tapi, bilang gitu ya, kadang-kadang, gitu, kenapa cara berpikir saya itu, gitu, itu kok kadang-kadang beda dengan caranya Tuhan ya? Saya bilang ya jelas lah Pak, karena pikiran Tuhan bukan pikiran Bapak. Tapi persoalannya begini Pak, kalau saya seperti Bapak sebagai seorang hamba Tuhan, nah saya pantas berpikir seperti Tuhan berpikir ya. Tapi kalau saya sebagai pengusaha seperti ini, saya memimpin beberapa perusahaan seperti ini, saya harus menggunakan pikiran saya dong. Nah sekarang pertanyaan saya Pak, ketika Bapak menggunakan pikiran Bapak itu, berapa persen keberhasilannya? Berapa kali Bapak pernah gagal? Dia bilang, ya itu Pak, kadang-kadang kenapa saya kadang-kadang butuh Tuhan. Lalu mulai sedikit mengakui gini, ya. Lalu saya bilang, Pak, betul ya, coba masalah apapun yang Bapak hadapi, coba tanya ke Tuhan. Dia bilang begini, apa Tuhan bisa mikir tentang perusahaan seperti ini? Ini bidang saya loh Pak. Bapak sombong, saya bilang. Saya lupa dia direktur. Saya lupa dia direktur karena asik ngobrol seperti itu ya. Saya lupa dia direktur, gitu. Sampai sekretarisnya sama beberapa manajer samping saya tuh kaget, gitu. Wah, gitu kan, gitu loh. Sampai ngomong gitu, Bapak sombong, saya bilang. Ya, itu angkuh. Kenapa Bapak jadi angkuh seperti ini? Karena buah pikiran Bapak itu menjadi benteng, saya bilang. Itu mukanya merah, sudah. Ya. Wah, gitu ya. Tapi ya sudah terlanjur ngomong, saya terusin aja. Dia udah lah gitu ya. Lalu setelah itu, ya, dia tuh menunduk, gitu, nunduk. Ya, tuh gini. Pak, baru kali ini, kenapa? Saya ditegur orang. Baru kali ini saya ditegur orang. Saya bilang, puji Tuhan, dia nggak marah, dia malah terbuka. Ya, saya bilang, Pak, saya nggak bermaksud berkata-kata kasar kepada Bapak seperti itu. Tadi saya seolah-olah waktu saya mengatakan gitu, saya itu sepertinya kilap seperti gitu loh Pak. Tapi itu bukan kilap Pak. Itu saya percaya.
Roh Kudus yang mengendalikan mulut saya untuk mengatakan seperti ini kepada Bapak. Ya, nah jadi ada orang-orang kadang-kadang kesombongannya luar biasa. Saya nggak cerita yang sombong, yang nggak bertobat banyak, saudara. Ketika saya nasihati, ya, saya arahkan kepada firman, dia lalu musuhin saya dan nggak undang saya lagi. Oh banyak, gitu ya. Tapi yang saya ceritain yang mau bertobat aja. Ya, itu garis besarnya seperti itulah. Gitu. Nah, akhirnya dia selalu mengandalkan Tuhan. Dan luar biasa, saudara. Sekarang usahanya luar biasa. Dalam mengalami kesulitan apapun juga, ketika dia tanya pada Tuhan, Tuhan selalu memberikan jalan keluar dalam kehidupannya. Amin. Nah, saudara, kita sekarang jangan membangun benteng itu, ya, benteng keangkuhan. Banyak buah pengetahuan baik dan jahat yang dikumpulkan seseorang yang masih duniawi, membuat otaknya menjadi berat dan besar kepala. Ya, besar kepala itu kan sombong, ya. Menjadi manusia rasional cenderung menghina manusia yang hidup dalam roh. Orang-orang yang peka dengan dunia roh, rasa angkuh itu dapat dipatahkan dengan senjata-senjata rohani seperti hikmat, marifat, dan kuasa-kuasa kesembuhan mujizat Tuhan Yesus. Ya, nah saudara, tadi dengan hikmat Allah, saya bisa mematahkan keangkuhan, kesombongan dari seseorang tadi itu. Dan menyelamatkan, membuat orang itu akhirnya bertobat. Nah, setiap saya khotbah di kantornya itu, di perusahaannya itu, dia selalu menyempatkan diri untuk hadir. Walaupun kadang-kadang sibuk, sampai berapa orang mulai, Pak, saya heran kalau Bapak khotbah sini itu, ya, bos ini kok selalu ada. Kalau dia nggak sedang pergi jauh ke luar negeri atau apa gitu, selalu hadir, gitu ya. Nah, saya tidak membanggakan diri, bukan, maksud saya gini, ya. Karena apa? Kami pernah, ya, berbincang bersama, dan ternyata ya, hikmat yang Tuhan berikan pada saya mematahkan kesombongannya itu. Dan dia pengen tahu terus. Ada kerinduan, kehausan terus untuk menimba hikmat apa lagi supaya dia lebih maju dalam mengerti tentang kehendak Tuhan di dalam kehidupannya itu. Amin. Nah, terus kita harus juga akan keangkuhan orang-orang yang berkarunia dan berurapan, tetapi masih belum benar-benar menyalibkan dagingnya. Keangkuhan mereka jauh lebih besar dibandingkan orang duniawi. Karena karunia dan urapan itu mengangkat egonya lebih tinggi lagi, hingga berani menghina sesama orang lain yang karunia dan urapannya berbeda dengan dia. Apalagi dengan yang tak berurapan sama sekali. Ya. Nah, saudara, ada bahaya lagi keangkuhan yang dilakukan oleh orang-orang yang berurapan. Ada orang-orang yang penuh dengan urapan, angkuh sombongnya luar biasa. Kenapa? Karena dia penuh dengan urapan, tapi nggak dipimpin oleh roh. Sehingga urapan itu dimanfaatkan untuk supaya buah pikirannya, ide gagasannya itu bisa terjadi dengan urapan itu. Ya, saudara, fungsi urapan itu kan memudahkan sesuatu. Ya, jadi kalau apa-apa diurapi itu jadi gampang gitu loh. Nah, pikiran manusia begitu, idenya Tuhan, urapi ide saya ini, memakai urapan-urapan itu untuk meloloskan ide dan gagasannya. Dan banyak sekali, saudara, orang-orang yang berurapan seperti ini, yang akhirnya menjadi orang yang arogan dan sombong. Ya, arogan dan sombong. Itu banyak temukan. Ya dulu zaman-zaman kita melakukan kursus pelayanan pribadi atau KPP, itu banyak orang datang, awalnya orang yang banyak bermasalah, lalu mulai ditengkingin, dilakukan pelepasan selama berhari-hari itu ya, dari hari pertama sampai hari ke-6 itu kan acaranya banyak orang yang dilayani pelepasan dia. Terus pelepasan. Lalu banyak orang sudah mulai dilepaskan dari ini, dari itu, lalu pada 3 hari terakhir itu ada acara inner healing,
ada acara baptisan Roh Kudus, dan ada acara yang terakhir, puncaknya adalah acara pengurapan. Wow, 3 hari itu yang ditunggu-tunggu. Ya, inner healing, baptisan Roh Kudus, dan pengurapan. Orang diurapi, penuh dengan urapan, berbagai macam manifestasi urapan terjadi. Ada urapan kilat, ada urapan angin, ada urapan guntur, ada urapan mujizat, ya, berbagai macam, banyak yang terjadi. Dan luar biasa, setelah menerima pengurapan itu, orang-orang yang ikut KPP itu jadi orang sakti. Doanya itu manjur-manjur, tengking setan-setannya kabur, ya, doain orang sakit, orang sakitnya sembuh. Banyak mujizat yang terjadi seperti itu. Lalu mulai dipakai oleh gereja-gereja, ya, menjadi pendoa-pendoa syafaat bagi gerejanya, ya, menjadi benteng-benteng doa mereka itu, kubu-kubu doa mereka. Banyak lulusan KPP itu dipakai mereka. Nah, karena telah dipakai dan banyak orang yang mulai berharap kepada dia, tolong doain dong, ya, apalagi kalau dia sudah mulai berkarunia, bisa lihat ini, bisa lihat itu, gitu ya. Nah, walau banyak orang yang datang, apa Bapak lihat apa dalam diri saya, gitu ya. Nah, saudara, lama-lama orang-orang seperti ini jadi orang arogan, ya, karena dia tidak dipimpin oleh Roh, hanya memakai fasilitas urapan itu, lalu dipakai semaunya sendiri. Lalu terjadi, ya, antara pendoa satu dengan pendoa yang lain saling menghina satu dengan yang lainnya, ya, mencemooh satu dengan yang lainnya. Jadi mereka bergerak di bidang rohani, tapi bertengkar terus. Nah, saudara, satu kali ada, ya, masih murid lah, ya, dekat, kadang-kadang masih berhubungan dengan saya. Lalu saya melihat keadaan seperti itu, saya coba luruskan, saya tegur, ya, nggak begitu. Sekarang ikutin jalan kami, ya. Karena apa? Senior saya dikoreksi oleh Tuhan, oleh Roh Kudus, ya, untuk kembali dipimpin oleh Roh, bukan mengandalkan urapan. Daging itu nggak perlu diurapi, karena daging itu niatnya jahat. Yang diurapi biar satu saja. Siapa? Yesus. Makanya dia disebut Yesus Kristus. Biarkan yang diurapi itu sekarang tinggal di dalam dirimu. Nanti urapannya Yesus itu akan bermanifestasi melalui hidupmu. Ya. Dan keinginan Allah itulah yang dilakukan. Bukan keinginanmu lagi. Bapak Saudara, kalau Anda melihat hari-hari ini, ya, kenapa di RTM ini jarang dilakukan sekarang pelayanan atau ibadah pengurapan lagi, kenapa? Karena urapan itu nggak boleh diobral. Dalam perjanjian lama, yang boleh menerima urapan itu cuma imam, bukan? Yang boleh diurapi pakai minyak urapan itu cuma imam. Imam itu artinya orang-orang yang mempersembahkan diri, rela dan mau dipakai oleh Tuhan. Baru boleh diurapi. Kalau hidupmu belum ke sana, ya, kalau Anda melihat ada orang-orang yang arah hidup belum ke sana, jangan diurapi. Dia kalau sudah mendapat urapan, tapi masih hidup di dalam daging, dia lebih parah daripada orang yang nggak punya urapan. Kedagingannya. Amin. Kenapa? Dagingnya ditambah urapan itu lebih cespleng. Ada yang dukung, begitu ya. Nah, ini lebih bahaya. Makanya kita sekarang nggak boleh obral urapan. Allah Bapak berpesan, ya, jangan sembarang mengurapi orang sekarang. Apalagi mengurapi benda-benda mati. Enggak. Urapan itu punya tujuan. Diurapi untuk sebuah tujuan, yaitu untuk melayani Tuhan. Yesus itu diurapi, habis diurapi dia berjalan keliling dari desa ke desa, menyembuhkan orang sakit, tuh, menolong orang-orang yang lain, melayani Bapaknya. Bukan habis diurapi, lalu dagang kentang, dagang ini, dagang itu. Lah,
urapan buat itu. Dulu kan banyak. Kalau kita berdoa, ya malam pengurapan ilahi, ada yang bawa jerigen minyak itu. Bukan yang 5 liter loh. Yang 20 liter. Ya, minyak goreng. Ya, taruh di depan mimbar. Ngapain, Pak? Doain. Ya. Untuk apa? Untuk goreng pisang. Nanti biar pisangnya laris. Karena udah didoain. Masih ada yang begitu di sini? Nah, nanti dalam ruang tanya jawab boleh tanya ya. Saya nggak uraikan di sini. Itu sudah ada di buku 6 sebenarnya. Ya, oke, lanjut ya. Jadi orang-orang yang berurapan itu lebih jahat daripada orang-orang yang tidak berurapan. Nah, kita lihat ayat ini. 2 Korintus 10 ayat 36. Ya. 2 Korintus 10 ayat 3 sampai 6. Memang kami masih hidup di dunia, tetapi kami tidak berjuang secara duniawi. Karena senjata kami dalam perjuangan bukanlah senjata duniawi, melainkan senjata yang diperlengkapi dengan kuasa Allah yang sanggup untuk meruntuhkan benteng-benteng. Kami siap mematahkan setiap siasat orang dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Dan kami siap sedia juga untuk menghukum setiap kedurhakaan bila ketaatan kamu telah menjadi sempurna. Anda lihat ya, ada kubu ya yang dibangun oleh keangkuhan manusia. Tujuannya untuk menentang pengenalan akan Allah. Orang angkuh itu selalu menentang Allah. Ya. Orang angkuh itu dapat warisan sombong dari setan, dari Lucifer, sehingga dia menentang yang maha tinggi itu. Ya, jangan angkuh, berpikir sendiri. Itu sebenarnya kalau Anda teruskan, apalagi Anda pernah berhasil dengan pikiranmu, lama-lama Anda tidak lagi mengandalkan Tuhan. Ya, nah. Hati-hati, satu ayat lagi untuk malam hari ini, 2 Korintus 3 ayat yang ke-14. Tetapi pikiran mereka telah menjadi tumpul, sebab sampai pada hari ini, selubung itu masih tetap menyelubungi mereka. Jika mereka membaca perjanjian lama, itu tanpa disingkapkan karena hanya dalam Kristus selubung itu disingkapkan. Ya, nah saudara, pikiran mereka menjadi tumpul, bukan bodoh itu enggak. Ya. Kalau Anda enggak biasakan menggunakan pikiran Kristus itu akan mandek, enggak pernah terjadi di dalam kehidupan kita. Yuk malam hari ini ya, pelajaran singkat malam hari ini harus cepat dilakukan, yaitu proses mengenakan dan menanggalkan. Tanggalkan pikiranmu dan kenakan pikiran Kristus. Nanti hari Senin kita akan berjumpa kembali. Saya akan bicara tentang pikiran Kristus itu senjata. Nah, ini menarik. Pikiran Kristus itu senjata. Ini kelanjutannya ya. Nah, masih panjang nih ya. Jadi pikiran Kristus itu senjata. Bagaimana pikiran Kristus itu bisa dibilang senjata? Penasaran? Hari Senin jangan lupa. Amin. Puji Tuhan, Tuhan memberkati. Oke.